Tujuannya untuk membendung pena. Kalau nggak ada tourniquet, cari aja. Kalau saya nggak ada tourniquet, hand scoop. Ya, ada yang mau jadi orang coba? Nggak ditusuk. Cuman nontonin pakai tourniquet. Jadi Takutnya teman-teman perihal pasang tourniquet aja nggak bisa. Ya. Ya. Oke, misalnya ini pena dia sulit begini. Pasangnya ini begini ya, karena ada beberapa yang ujian OSCE itu pasang ini aja nggak bisa, bolak-balik sampai habis waktunya ya. Ini ditarik, jangan langsung begini ya, pakai tanganmu karena dia bisa menjepit. harus disam. Gitu ya. Kalau mau ambil di sini, pasang di sini. Salah, saya boleh minta tolong. Ini masangnya katanya anak juga nggak tahu. Satu di sini. Sambungan enggak. Ini pakai. Makasih ya Pak. Sedikit ya. Nanti dia kalau penuh biarin aja. Iya, jalan terus nih. Tapi enggak perlu apa. Enggak usah terlalu deras. Oh, Jadi kita cepat habis dia. iya soalnya ini anak mau coba satu-satu nih Pak. Iya. Kalau habis Nanti kita ada di atas. balik misinya gimana? Bisa nih. Tapi gambar di atas aja nanti. Oh gitu. Soalnya biasanya saya ngebendung situ terus diisi Iya. gitu. Ini jadi sekarang. Oke, makasih ya Pak. Ya. Terima kasih banyak Terima Pak. kasih. Terima kasih Bapak. Oke, ya untuk bendung dia akan kelihatan. Ya kalau kurang ya dikasih berat lagi. Ya, kita pakai tangan teman. Ya, dan tangannya boleh kalau di dalam dia akan kelihatan. Ya, ya terus dilihat dipegang. Ya, dia pasti akan kelihatan. Oke. Oh iya. Oke. Sakit. Tidak kan? Ini bendung. Ya, kalau emang kurang itu. Nanti nggak bakal gitu. Iya, ya, gitu ya. Tuh. Kalau misalnya ini sebisa mungkin cari yang lurus. Ya, kalau mau sekarang pasang infus ya. Izin bertanya dong. Dulu, jadi nggak boleh. Nih, misalnya kayak punya aku nih ya. Ini ada 1, 2, 3 gitu ya. Jangan ambil yang di sini. Bisa sebenarnya ya, tapi kan mereng ya. Kalau nggak biasa nggak akan bisa ya. Terus dia ada, kalau kalian ngambil di sini terus ini misalnya panjang nih, dia bakal belok. Oh iya. Takutnya malah nusuk, malah bocor, akhirnya dia bengkak ya. Jadi kalau bisa ambil yang lurus ya, ini atau yang di pangkalnya gitu, ya. Dokter izin bertanya, apabila sudah diberikan tourniquet kemudian dicari venanya tetap tidak terlihat, bagaimana dok? Dicari pokoknya sampai ya diterangkan. Biasanya ada, kalau misalnya dia bagus anunya masih bagus, kalau misalnya nggak ada cari pakai sokes lagi ya. Oke, ini pasang itu ya. Kalau misalnya ambil darah pun bisa di sini sekaligus. Bisa. Terus dicubiti ya, kan kelihatan ya. Ini kalau
nggak di ini juga bisa, kalau nggak di apa namanya Belikan tourniquet. ada bisa, tapi kalau pemula sebaiknya dipendam terus ya. Amalnya besar nah bulan Ramadan. Itu kan dipakai seumur hidup sama mereka kan? Ya nggak? Iya benar. Terima kasih mereka bantu. Ini tahu. Nah ya ke Bendung langsung kan? Ke Raba. Betul. Nih kamu Raba lah punya sendiri. Oh iya. Iya. Ah. Ya. Oh berarti pokoknya harus yang lurus dulu kan? Ya lurus kayak gitu, misalnya yang paling terbendung kan yang tengah enak ya, kalau misalnya yang ada yang samping ya samping terserah aja, yang penting vena ya yang biru-biru. Hati-hati bedain sama tendon ya, kadang-kadang kalau ini juga bisa kayak misalnya di sini ya kita punya palmaris longus ya, kan aku kelihatan ya. Siapa ya yang agak gemuk itu, dia masih kelihatan tuh. Yang kira-kira susah cari vena masing-masing yang susah deh. Tapi tendonnya kelihatan. Nah, ini kan ini kalau kamu raba nih, kamu punya tendon nih. Nggak pakai ini. Ada tendon ya. Nah, itu tendon. Itu bukan vena. Ya, palmaris longus itu. Ya, giniin. Iya, tapi kamu pakai. Itu tendon ya. Ini tendon. Yang vena tuh yang gitu. Penting sih. Iya. Cuman banyak nggak terlalu kelihatan ya. Kalau kan kelihatan. Iya. Kerja keras ini. Lebih sore siang malam. Ya. Tunggal tonjolan tuh. Yang ada tonjolan itu nih, ada tonjolan nih, nih. Itu pasti. Nggak usah di ini, kalian punya tonjol gini. Kamu nggak punya apa? Masih punya dong. Kalau nggak punya nggak bisa bergerak. Nah, ada tendon. Dikontraksikan aja ototnya pasti kerasa kok. Ya, oke. Terus tourniquet, handscoon-nya non steril, tapi kalian karena kalau kalian pakai non steril jangan pegang bagian yang steril akan masuk ke dalam tubuh pasien, itu prinsip sterilnya. Ya, kadang-kadang pitfall-nya teman-teman itu nih ya, ini bagian yang steril sebenarnya. Cairan ini isinya steril yang akan masuk ke tubuh pasien. Ini terjuntai, dia tidak steril. Buang. Kayak ini kalian pasang nggak lulus. Mau semua step benar. Kalau saya punya saya akan nggak luluskan. Karena saya nggak mau kalau saya diinfus sama kalian. Saya yakin orang tua kalian juga nggak mau diinfus sama teman kalian kayak gitu. Ya, itu prinsip saya. Kalau kalian bilang saja bodo amat, yang penting kalian tidak kedepannya nggak jadi penjahat, membunuh orang secara tidak sadar. Dengan cara sepsis misalnya ya kan. Ya, gitu ya. Jadi ini terus di sini itu yang baru. Jadi dia biasanya begini ya. Ini harusnya ada tutupnya. Harusnya ada tutupnya. Tapi dia biasanya ada tutupnya seperti ini. Kalau yang baru ya. Terus ini biasanya dia seperti ini ya. Ini ya. Ini bagian yang sekarang untuk dilelarkan kemana-mana ya, harus tertutup. Jadi begitu lepas ini langsung masuk sini. Terus ini juga jangan sampai kemarin ada yang begini langsung terjuntai begini ke bawah. Osti aja. Kalau orang beneran mah takut plat ya. Biar ingat, kalau nggak begitu nggak akan ingat. Ya, begini terus dia pasang salah. Kan mungkin pun tak sudi menerimanya ya kan. Nah ya kan kalau gitu kita tanya ke diri kita, mau nggak diinfus pakai dengan celular gitu. Ya, jadi itu yang kalian ingat-ingat. Perlakuan semua orang itu sama seperti kamu, ya kan? Nah jadi ini kalau dipasang begini ya, terus di ini ada lubangnya ya, sembarang aja dong. Ini apa out? Nggak apa-apa, nggak ada ngaruhnya sih. Kalau saya ya out ya udah sesuai dari tutup, terus digantung ya. Ya itu yang penting ya, untuk di sini ya. Terus ini mau disangkutin di sini mau
ya ini tetap tertutup. Yang penting kalian mudah ya. Baik, dokter. Terus ini kan ceritanya kali ya. Pokoknya itu prinsip. Kalau infus itu terus medicat ya, kalau infus ya ada macam-macam, kuning, biru. Ini di mana-mana kamu infus di Australia juga sama warnanya ya, internasional ya. Visi-visi internasional dah visi-visi ya. Hijau, harusnya ada warna ungu, ada warna orange, ada warna abu ya. Ini nomor 22 kuning. Pasti rumah sakit Papua sampai rumah sakit Aceh sama, rumah sakit di Amerika mau di rumah sakit di Israel Palestina sama ya. Ini warna biru 22 ya, 22G 20. Lihat nih gimana dok, kalau nggak apa nih lihat ini 24G ya, 24 22G ya, nih ya udah semua. Ini 20G 20G ya, sama ini 18 ya, abu-abu 16, orange 14. Dok karena nomor 17 jadi saya katakan dulu ya, jangan tanyakan ya. Ini yang biasa, ini biasa buat anak-anak, ini biasa buat dewasa, alirannya lancar. Tapi katanya testimoni orang-orang kalau nggak sakit dok infus vitamin pakai dua-dua terserah, tapi kalau ini masuk kamar operasi tak tandain dokternya yang suruh pakai ini ya. Alirannya kecil, kalau mau aliran besar sebaiknya ini ya. Dan alirannya di mana dok? Belakang ada. Ini cuman bisa kasih cairan 13 ml per menit. 13 ml per menit. Sejam berapa? 13 kali 60 kayak kalkulator ya. Usah, kita bukan olimpiade matematika ya. Boleh kalkulator, tapi kalau di kalian ujian nggak kalkulator sih kayaknya. Ini harus bisa perkalian biasa ya. Terus ini 42 ml per menit ya. Ini 20 berapa 20? 60 ml per menit. Berapa sejam misalnya sih? 3.600 3 liter, kayak lancar, kayak buka ya dok. Sakit dok infusnya ya. Kalau ini 85 ml per menit. Kalau disuruh resusitasi masukkan 2000 dalam 15 menit. Berapa yang mau pakai? 2000 15 menit. Kan ada resusitasi itu nanti 30 cc per kilogram berat badan, atau dimasukkan 2000 cepat gitu ya. 6000 dalam sejam ternyata. 6000 sejam sih. Oh ya benar, 6000 sejam. Berarti pakai yang mana? Pakai yang mana? 100 berarti pakai ya di atasnya ini untuk resusitasi. Tapi kalau bisa ini ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Ya, pasiennya perdarahan, sok kasih yang ini, mau tak keplak dokter gitu. Membahayakan ya, kan masalah apa-apa. Soalnya cuma ya. Itu terus ini hapus dulu deh ya. Ini kalau kalian lihat ini ada ininya kecil selang tengahnya. Ini adalah infuset untuk pediatrik anak-anak ya. Dok tadi ada infuset, ada blood set dok. Ini infuset, ini blood set, ada saringannya ya. Dan blood set biasanya semua yang nggak ada blood set untuk pediatrik nggak ada ya. Judulnya blood transfusion ya. Blood transfusion 20 drops yang ada ya, yang ada besinya kecil nih. Kalau yang infuset dewasa gini biasa gede ya, nggak ada mikro, kita ngomongnya mikro tetes per menit. Kalau ini tetes per menit, ini mikro tetes per menit. Yang ini yang ini nah ini blood set. Setiap infuset blood set pasti ada begini nih. Kalau baru ini baca
blood transfusion 20 drops sama dengan 1 mili. Jadi kalau mau pakai 1 mili 20 ppm ya. Ya. Kebutuhannya 1500 cc per 24 jam. Berarti caranya kan dia tetes per menit. Jadi kau rubah semua yang cc per 24 jam tadi, kau rubah ke tetes per menit. Silakan carinya masing-masing. Kalau saya 1500 cc dibagi 24. Kalkulator keluarkan, tolong. Saya pun tak mampu, tak ada tua. Kira-kira 500 bagi 8. Kira-kira 20, ya 62,5, sorry. Ya, 62,5. Iya. 62,5. 62, dicatatkan ya. Nanti kau bertugas kasih ke temanmu, gak lupa-lupa ya. Besar pahalamu nak, bulan Ramadan. 62,5 cc per jam jadinya, kan? Ya. Cc mili jadi tetes. Bagaimana caranya? 62,5 cc ke tetes. Satunya kau ajarkan lagi. 62,5 cc jadikan tetes. Bagaimana caranya? 20 tetes sama dengan 1 mili. Nah, baru 1 menit ini, belum besok ini tanya ini, apalagi responsi. 62,5 cc sama dengan berapa tetes? Nanti sebenarnya kan 62,5 cc per jam sama dengan berapa tetes per menit. Takutnya nggak paham, bingung, putar-putar, tak jadikan satu-satu ya. Mohon maaf yang akselerasi bisa disimpan dulu hitungannya ya, semuanya harus tahu. 62,5 cc jadi berapa tetes jadinya? Ayo kalkulator udah keluar. Berapa? 1250 dengan caranya gimana supaya ini loh ketahuan tahu, dia enggak tahu dia ini dikali 20. Kalau misalnya dia di sininya 15 drop sama dengan 1 mili, ya semua tahu ya, paham ya. Kelompok 2 sama 9, awas kalau aku yang berdosa gitu. Kamu salah infus, aku yang kena dosanya kan. Ya, terus itu baru tetes per jam. Nah, untuk ke per menit bagi 60. Oke, tahu ya. Nanti silakan cari bagaimana caranya supaya 20,83. ya, karena 1500 itu per 24 jam kasih 20 tetes per menit ya. Oke. Nah, dokter, misal tadi kan angkanya apa desimal ya, itu Iya. dibuatin ke bawah atau Pakai hitungan matematika ya. Lihat matematika yuk. ya ke atas sih, 21 gitu. Tadi berapa 20 berapa? 83. Ya. 21. Oke. Terus kalau misalnya dia 60, kalau pediatrik itu dia 60 drop sama dengan 1 mili. Berarti caranya kali 60 jadi 60 ya. Akhirnya nanti kamu dapat penyederhanaan sendiri toh. Kayak dia sediaannya 20 drop 1 mili bagi 3. Paham bagi 3-nya? Kali 20 bagi 60. Ya kan? Ya enggak? Iya, iya. Nah, kalau pediatrik ya hitunganmu 60 bagi 60. Ya. Kalau apa? Yang 15 per 60 bagi 4 ya. Oke. Oke. Terus infus sudah lengkap ya. Kalau pasang ambil darah kan dia disebut vakuteiner dan lain-lain ya. Kalau vakuteiner itu dia mana vakuteiner itu ya? Jadi dia itu vakuteiner. Pernah lihat vakuteiner? Jadi dia itu dia
biasanya ada wing, ada pakutainernya, ya gitu. Wingnya ya jarumnya, terus dia bisa disambungkan ke pakutainernya. Terus ada bagian yang kayak punya pediatrik tuh, jangan ketukar lo ya. Nanti kamu cari sendiri ya gambarnya ya. Ada yang bagian selang kayak punya si pediatrik infuset tadi, itu dia kalau ditusuk ketuk dia vakum. Jadi dia akan narik darah sendiri dari sitnya. Nah, kalau bingung ya apa, coba-coba kemudian cek apa gitu. Jadi kayak kepala. Atau nemenin mamamu gitu cek rutin ya, lumayan kan ya. Ayo mak kita cek rutin gitu ya. Nah dia botolnya macam-macam, ada yang kuning, ada yang ungu, ada yang hijau, ada yang biru muda ya. Tuh ya, nah ini. Ada yang hitam, biru muda, ungu, oranye, merah, kuning gitu ya. Jadi dia ada yang bentuknya begini, terus ada yang bentuknya begini saja nih, tusuk langsung sedot darah. Ini langsung hubung ke darah juga ada. Ini ya modelnya. Kalau pakutiner gini dia kan lebih steril ya, ada anunya, bentuknya. Ya, prinsipnya dia kayak gini jarumnya. Kalau ketemu jarum begini, ini yang ada buat kalau kayak jarum siring gini, dia buat ditusuk ke pasien. Yang tajam begini ditusuk ke tub darah. Ya, kalau kalian misalnya nanti kalian kembalinya ke Mahulu ya mungkin nggak ada, ya pakai cara biasa, cara manual. Di rumah sakit AWS yang besar ini kan pakai cara biasa kalau kita yang ngambil darah, atau kalau di laboratoriumnya ya. Jadi ya kita punya spade 3 cc, spade 10, ada juga 5 cc, tergantung kebutuhannya berapa. Misalnya kalian mau cek lengkap butuhnya misalnya 10 cc ya pakai ini ya. Kalau tapi kalau ini biasanya karena dia besar nariknya agak sulit. Cuman kalau misalnya pakai yang ini jadi 2 kali tusuk. Kalau pakai pakutainer itu mau berapapun tinggal ganti botol. Paham maksudnya? Kalau kayak gini kan jarum, dok kurang dok 3, dok mintanya 10, tusuk meneh ya kan. Pakai 10 ini susahnya lagi adalah satu jarumnya besar. Terus kalau misalnya di saya diganti gitu ya, kan ada yang jarum doang gitu ya. Tusuk ini kadang nariknya ini pun susah, lambat, tergantung kamu banyak minum dia cepet, tapi kalau misalnya lambat ya gitu ya. Lebih steril. Terus apa lagi ya, itu ya. Terus biasanya kalau gitu label di tabungnya yang penting ya, jangan sampai periksa punyanya Gabriela tapi dikasih namanya Febriani, tuker penyakitnya, akhirnya terapinya salah. Itu fungsinya, jadi harus benar, jangan sampai salah ya. Jadi makanya harus dilabelin. Kalau ambilnya misalnya nggak ada tabung begitu, ambil di darah gini, terus ada yang kalau zaman dulu sekali etannya ditetes-tetes, etannya gitu ya, dites begitu etannya baru kita ambil darahnya gitu, supaya nggak ini baru ini dikirim dulu zaman dulu ya. Atau misalnya kayak dulu saya masih residensi itu pakai spade 3 cc, terus mau ambil BGA ya, kalau BGA kan arteri ya, arterinya dikasih heparin supaya dia nggak ini, baru diambil darahnya gitu. Supaya nggak cair, supaya nggak encer gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dari step-stepnya? Ini belum step ya. Oke. Dokter, jadi misal tadi kan udah dimasukkan ke arteri pasien. Vena. Vena. Kita ngomongnya vena ya hari ini ya, jangan di. Baik. Itu jarumnya itu diganti, dibuka atau dipakai lagi? Oh iya, nggak apa-apa nanti deh. Kita ambil darah dulu ya. Itu kan nanti kan di teknis kan? Ya. Ya nanti kita sekarang ya. Jadi ini step by step ya. Sesuaikan ini ya. Konsen pada pasien ya. Bapak, saya dokter yang mengerjakan siapa? Saya dokter Aulia. Saya mau melakukan tindakan pemasangan pengambilan darah vena. Tadi disebutkan apa lagi? Indikasinya apa? Tujuannya ini Bapak mau dicekkan HB Pak. Ini Bapak mau dicekkan elektrolit darahnya, natrium, kalium. Ini Bapak mau dicekkan fungsi ginjalnya dari darah, ureum, kreatinin, tergantung sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Tidak nyaman, sakit sedikit dikasih tahu. Ya, biar pasiennya kan lebih tahu ya. Terus resikonya apa? Bisa infeksi, bisa juga gagal tusuk ya Pak, darahnya nggak keluar gitu. Nah, ya.
Terus pastikan juga kalau misalnya kayak cek kolesterol dan lain-lain atau gula darah puasa, itu pastikan puasanya harus puasa, dikonfirmasi gitu ya. Karena kalau dia nggak puasa, maka yang kita cek gula darahnya bukan gula darah puasa, tapi gula darah sewaktu. Atau dia baru makan 2 jam yang lalu, berarti bukan gula darah sewaktu, tapi gula darah 2 jam postprandial, 2 jam PP gitu kan. Karena nilai normalnya berbeda-beda, nanti kan kalau belajar selanjutnya ya. Terus izin ya Pak, saya lakukan. Inform consent artinya persetujuan, sehingga itu perlindungan hukum buat kita yang melakukan tindakan. Oh iya silakan. Sudah, nanti tanda tangan pasiennya setuju, baru kita pasang. Terus yang selanjutnya kita siapkan alat dan bahannya. Ini buat ini. 1, handscoon non steril, itu disiapin ya. Handscoon non steril 2. Ini harus latihan karena kalau misalnya kalian osin 7 menit doang. Kalau saya di rumah sakit mah 50, oke. Terus yang kedua kan harus sesuai di sini kan. Paku tender system tadi kan nggak ada, kita pakai SPED ya. 3 cc aja ya. Nanti ini kan disediainnya pasti baru. Dia kalau kursi baru semua saya. Kalau ini hemat pep ini. Jadi yang ngajarin juga harus gini-gini ya, misalnya seperti 3 cc. Posisinya ini pasti steril ya. Oke. Terus yang selanjutnya supaya 3 cc kapas alkohol, kapas alkohol enggak ya dikasih ya, oke ya, kapas alkohol supaya kita nggak boros tapi aja. Terus yang selanjutnya botol untuk ini kita pakai SPED saja ya. Plaster kita pakai ada yang coklat ya. Kalau yang coklat begini harus pakai kasa steril ya, kasa itu pakai kasa supaya nggak sakit. Kalau coklat ini pasti sakit, silahkan dicoba beli plaster coklat masing-masing ini, biar tahu rasanya. Jadi suruh kalian ke pasien, kalian coba buat diri kalian sendiri ya. Supaya apa? Supaya kita tahu dan nggak marah-marah ke pasien. Kadang kita akan tahu kalau kita yang jadi pasien atau kalau pasien. Terus plaster, label, sama spidol itu untuk misalnya dia nanti kalian kayak saya nganggapnya Mahulu ya, karena menurut saya jauh ya. Ada yang dari Mahulu nggak sih di sini? Paling jauh dari mana di sini? Gojanan. Hah? Gojanan. Di mana? Oh, Lojanan mah kota. Kubar ada siapa Kubar? Kamu berdua. Nah, oke, nanti nggak tahu kan kamu di HIS-nya apa di puskesmasnya ya kan? Ya kan jauh kan? Ada yang ke Kutai Barat harus pakai pesawat kecil nggak sih? Nggak ada ya? Pakai darat semua? Darat sama sungai. Ada sama sungai. Oke. Ya, siapa tahu nanti ditugaskan ya. Jadi misalnya nggak ada dok, itu ya udah di sini, di label di sini ya. Kalau nggak ada sih botolnya ya. Kalau bisa pengadaan alhamdulillah. Ya, kalau sudah siap semua, pastikan cuci tangan. Kalau di tempat kalian nggak ada cuci tangan ya? Ini yang baru nih aku. Pakai ini lah, pakai yang sama kayak yang lain aja. Handscoon ya, handscoonnya boleh yang non steril, tapi prinsipnya yang harus steril ya. Handscoon. Kalau di OC sebenarnya harus cuci tangan. OC sampai OC dokter ya. Pakai handscoon ya. Terus setelah itu kita lihat ya, mau yang dipasang tadi yang mana ya, lihat masing-masing lihat ya kan, mau yang pasang yang di mana. Oke, siapa yang mau coba pasang tourniquet buat temannya? Boleh? Ada yang mau coba? Boleh, pilih teman. Kasihan dia sudah cari cewek lah, semua ring. Kalau saya nggak apa-apa kan mengajar, kalau ada pilihan lain. Oke ya, kalau saya pakai handscoon saja nih. Kalau pakai handscoon jangan dicontoh. Kalau ada tourniquet, tourniquet saja ya untuk ujian kalian ya. Tapi kalau secara praktis silahkan. Ini misalnya kita lihat penanya. Oke.
Ini penanya ikat kah dok? iya. Oh. Kita kan lihat dulu kan penanya, oh ini ada pena ini dari lurus gitu ya. Kalau nggak ada ya ini sampai ke atas ini bisa. Ini bagus. Kalau kemarin nggak ada yang rusak. Ya, sudah dapat tentuannya di sini. Oh berarti pangkalnya ya. Bisa. Sakit dia? Enggak ya, aman. Dapat ya. Ada teraba nggak? Coba diraba itu dia. Ada kayak selang dalam itu. Pipa kecil. Teraba. Coba Kurang ini. Enggak ya. Sorry ya, aku spin. Ini namanya stewing ya kadang bahasanya. Sekarang pegang. sudah dok. Oke, nah, silakan kalian coba cari teman masing-masing lah ya. Yang video mohon maaf ya, Dan muncul kayak selang lebih mudah untuk numpuknya. Seperti di mana kini nih, teraba. Kekar sekali ya kan. Ya, silakan coba masing-masing. Oke. Terus setelah itu, sebenarnya aku contohnya pakai ini ya. Anggaplah ini tourniquet ya. Stewing. Kan kalau di sini kan otomatis kelihatan, kalau di orang kan nggak kelihatan, makanya saya suruh coba di orang karena kalau di sini pasti kelihatan ya. Ya setidaknya habis ini kan bisa lah infus orang rumah ya kan. Jadi kontraindikasi komplikasi dan efek samping ditanggung masing-masing ya. Terus setelah itu sudah tentukan pasang tourniquetnya ya. Terus itu kan dia menentukan lokasi vena lagi ya, coret ya selanjutnya ya, masuk abis ini ya. Ya kan ada yang terbendung ya, yang lurus tadi ya. Terus kalau ini kan menyambung jarum pada vacuum tender system ya. Nanti kalian yang kalian hafalin yang list itu ya, karena semuanya kan pakai list itu ya, soalnya ada yang berubah. Oke, karena di sini vacuum tender yang tidak ada, jadi saya pakai sekuit ya. Terus setelah itu disinfeksi pakai alkohol tadi ya. Ini harusnya di ini aja lah ya, tuang aja lah. Anggap tuangnya sebelum ya. Ini ada alkoholnya. Jadi harus dibuang sebelum makan. Belum pakai handphone aja. Supaya nggak kayak ya. Kalau di Anda sudah pakai alkohol swab yang ini sih, cuman kalau khususnya mungkin masih yang begini kali ya. Udah, ini ada alkoholnya. Terus dilakukan desinfeksi. Desinfeksinya memutar ya dari tengah ke keluar ya. Udah, biarkan kering dulu. Ini kan sesuai ya sama yang itu ya, bis ya. Terus caranya ini diregangkan segini, ditegangkan. Ini ada jarumnya pastikan menghadap ke atas ya. Terus dia pakai 130 ya di situ ya. Jadi harus tulis 30. Tusuk. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jalan. Setelah ditusuk ditarik dok. Iya. Harus masuk semua. Udah ya. Udah jangan gini. Udah. Dia akan ada caranya. Oh iya. Gitu ya. Oke. Sudah. Terus yang kapas tadi atau kapas baru boleh, yang penting dia steril. Kalau udah jatuh jangan diambil dari lantai, kok ambil ya. Ya agak-agak dipakai sedikit logika nggak itu ya. Gitu ya. Terus ini tarik, ini berambil darah. Udah. Ini kalau nutup harusnya begini ya. Terus dimasukkan. Tutup. Gitu ya. Terus dimasukkan ke dalam si anunya ya. Dia biasanya kan di sini karet ya, tutupnya tusuk tutupnya. tusuk. Gitu. Dia karet, dia akan masuk sendiri. Atau kalau memang nggak ada si tabungnya, udah nih di label. Ya. Maksudnya kan kita ikutin yang di ini ya. Oke. Tadi buka tourniquetnya dibuka. Kadang-kadang ada beberapa orang yang tourniquetnya harus dibuka dulu baru keluar darahnya. Di orang ya. Ya kan, narik jarum, tekan bekas luka, tutup dengan plester. Ini kalau ada kasanya pakai ini bisa. Kalau ada kapasnya ya. Kalau ini bisa di
Ada gunting kan? Kalau nggak ada gunting, kok bisa kita nggak bisa gunting si papi? Oh iya. Keren. Ini ditutup gitu ya. Ya, kan hemat. Saya Efisiensi. sudah terjun di BPJS soalnya. Dan ini kalau sudah dimasukkan jarumnya dibuang di kotak kuning. Nah, kalau kayak gini nggak ketahuan. Kalau OSIS semuanya ada kotak kuning disposable box namanya, ya. Atau ada misalnya jerigen tulisannya disposable box, atau ada tulisannya buat jarum. Nah, itu yang penting dia tidak melukai orang. Terus dibuang sampahnya, ya. Jangan beleleran ya, nggak rapi, nggak bagus ya dokter gitu. Jorok. Oke. Terus labelnya jangan lupa dikasih nama, nomor rekam medik, usia, gitu ya. Itu menjaga prinsip sterilitas. Oke. Tuh, ada yang mau ditanyakan? Yang ambil darah? Baik. Ya. Ya tadi yang pertanyaan saya tadi dokter. Kalau misalnya Dia kan pakai yang 3 mili. 3 mili. 3 mili. Misal kan tadi butuhnya 10 tapi hanya ada itu. Heeh. Itu pemakaian Dua, berkali-kali. enggak 2 spet aja. Misalnya butuhnya 10 nih. Pakai yang 3. Ya digini ditukar. Kadang tuh jarum ini ada yang dijual terpisah. Jarumnya doang. Ada orang jual jarumnya doang tuh ada. Nah, salah. Masih baru. Ya, yang baru lah. Kamu pakai bekas orang nggak? Ya, gitulah. Ya. Kalau misalnya bisa cari ya lebih baik yang baru lah. Di sini kan disposable ini, jadi ya sekali pakai buang kan disposable. Nah, sekali pakai buang. Harganya berapa sih? Supet ini berapa sih? 10.000 paling mahal. Berapa? Nggak tahu aku. Nggak tahu juga dokter. Ya, kayaknya nggak mungkin 100.000 kan? Enggak nyampe itu kan. Ya lebih baik kamu bayar 10.000 daripada kamu kena infeksi orang kan? Gitu ya, kayak gini jadinya. Jarumnya dibuka, baru ditusuk. Jangan itu, jadi ganti. Oke. Itu kan pertanyaannya, terus menjawab nggak? Enggak, kayaknya enggak. Apa? Gimana sih pertanyaannya? Kan semisal mungkin hanya ada satu spet ya. Itu jarumnya. Hanya ada satu jarum gitu, tapi kita butuhnya 10 mili. Sedangkan di situ hanya tersedia 3 mili, itu gimana? Oh, ya satu ditusuk berulang-ulang. Itu nggak apa-apa dong. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kamu inform konsen di awal. Butuh darahnya agak banyak ya Pak, jadi mungkin nanti ditusuknya agak banyak, agak lama. Jadi gitu. Berikan pengertian kepada pasien. Pakai jarum yang sama nggak apa-apa berarti? Kalau Iya, orang sama. cuman ya pasti kan lama-lama tumpul ya, tidak aduh. nyaman. Atau kadang-kadang ini praktis ya, ilmu praktis ya. Kadang-kadang kalian pasang infus, nanti kita coba tes nanti setelah pasang infus. Ada lagi? Hold dulu ya. Dokter izin bertanya. Tadi kan dokter bilang kalau seumpamanya dipasang tourniquet, ada orang kalau nggak dilepas itu darahnya nggak akan keluar. Jadi Lepas biasanya tourniquet dulu. Di sini apa deh? Lepas tourniquet dulu apa nih? Dulu. Dia lepas tourniquetnya setelah dia lepas tourniquetnya setelah darahnya masuk kan. Ya kan kalau di situ dia jadi Oh, iya. kadang kalau di lab berdasarkan pengalaman pribadi ya, dia nyedot, tapi kalau nggak nyedot akhirnya dilepas sama dia. Tapi kalau misalnya bisa lancar aliran darahnya, tourniquetnya dilepas setelahnya gitu, supaya mungkin tidak terlalu deras kali ya ininya alirannya. Ada lagi? Saya mau nanya dok, jadi itu kan buka jarumnya pakai satu tangan atau Kalau buka jarumnya iya? boleh pakai satu tangan, boleh pakai Dua 2 tangan, juga. boleh. Yang aman tapi nutupnya begini, karena kadang-kadang saya berdasarkan pengalaman pribadi lagi ya, kadang ada yang begini nih, set Iya. ya, atau ininya silup mata gitu ya, tusuk. Jadi lebih baik ditaruh tanganmu di sini, masuk, tutupnya di bawah. Terima kasih dokter. Ada lagi? Sudah cukup? Oke, yang pertama. Terus yang selanjutnya. Yang selanjutnya kita pasang infus ya. Kalau pasang infus semuanya harus disiapkan dulu karena nanti kalian harus steril ya. Satu, inform konsen sama ya prinsipnya, tapi inform konsen infus. Bapak, saya Dr. Aulia, saya mau pasang infus Bapak. Tujuannya untuk harus masuk cairan. Tujuannya Bapak mau dikasih makanan tapi dalam bentuk infus.
tujuannya Bapak mau dipasang obat lewat infus, jadi harus disampaikan ya. Indikasinya apa itu tadi, kontraindikasi nanti kita dipasang tempat sini gitu ya. Terus itu efek sampingnya apa, infeksi, mungkin saya gagal pasang ya Pak, mudah-mudahan lancar gitu ya. Terus komplikasi dan segala macam, nanti kalau misalnya lancar aman bagus, tapi bisa juga obatnya terlalu pekat dia infeksi, bengkak ya, infeksi bengkak, jadi harus dilepas, saya harus pasang ulang lagi, terus sampaikan di awal. Terus setelah itu yang kedua, persiapkan alatnya apa saja. Satu, infusetnya, pastikan infusetnya sesuai dengan kebutuhannya. Bapak tadi mau ditransfusi darah, ya jangan dipasang infuset ya, pasangnya blood set. Kalau cuma cairan infuset. Orang dewasa janganlah pasang pediatrik ya, nggak selesai infusnya sayang ya. Oh iya ada cairan. Oke, dia kita nggak pakai ini aja lah ya. Ya. Jadi biasanya dia akan tergulung-gulung begini ya kan. Masukkan di sini. Ceritanya dari awal lah ya, ceritanya ya. Nanti dirobek dulu, terus dibuka. Ini kan dia kan pasti akan tertutup ya, yang bagian yang tadi saya bilang harus steril. Nah ini diambil, terus dipasang ke cairan. Cairan itu kalau buat maintenance ada NaCl, RR, pokoknya sifatnya isotonis. Dua itu aja kita cairan ya, ini. Oh itu apa? NaCl juga. Sodium. Ya sodium itu NaCl saya. Bagaimana ini SMA? Harus tahu. Potasium apa? Potasium apa? Aku sudah. Potasium apa? Carilah di internet. Adalah Google. Kalian punya ChatGPT pasti. Apa? Kalium. Ya. Iyalah. Jadi banyak ya yang nggak tahu, harus segera dicari tahu karena itu kompetensinya SMA. Nah, di sini matematika, biologi, kimianya harus bagus sebenarnya. Oke ya, tadi ya sudah. Ini tidak boleh dipegang, langsung ditusuk di sini biasanya ditutup kalau yang baru dibuka terus ditusuk. Jangan sampai kau pegang begini ya. Sorry ya, ini jangan diikutin, ini salah. Tusuk begini kan, salah. Tidak steril ya. Tidak harus dipegang yang di bagian yang non steril ya. Pasang. Nanti kadang-kadang pada saat kalau baru itu dia kayak gini bentuknya, terbuka. Kalau biasanya dialirkan dia nggak bagus ininya ya, jadi harus ditutup ya. Ditutup dulu baru dialirkan karena tidak udara. Untuk mengalirkan ini harus dipastikan tidak ada, diisi dulu ya, isi sampai batasnya sini, baru dialirkan. Tidak boleh ada udara. Udara ini masuk ke pembuluh darah kita, jadinya trombus, jadi stroke ya. Kalau nggak bagus pembuluh darahnya, jantungnya jadi serangan jantung ya. Tamatlah sudah. Mati pasiennya ya. Jadi ini pastikan cairannya terisi ya. Pastikan cairannya terisi sampai di ujung ya. Kalau saya nggak suka kerja jorok ya, terlalu banyak orang yang sudah protes saya kalau kerja jorok, jadi masukkan sini supaya dia nggak jorok sekali kan, becek. Nah, masukkan dalam sini kan, ini steril ceritanya tadi kan, asal nggak kau pasti sampah baru kau masukkan, itu nggak bagus ya. Nah jadi dia pastikan tidak ada udara. Kalau ada udara alirkan terus sampai tidak ada udara. Contoh ada udara, kadang-kadang tertutup sini. Coba ya, ini misalnya terbuka. Ini akan terjadi kalau kalian tidak detail sama nutup ini ya. Ini ya misalnya ya. Ini tadi buka, tusuk. Dia akan, oh tadi ada isinya ya sudah ya.
kayak yang nggak ada isinya deh. Kayak yang nggak ada isinya. Ini jadi contoh ya, jadi contoh dokternya nggak apa-apa loh gituin. Nah ini jadi contoh ya. Ya Allah, untungnya lagi begini. Masya Allah. Soalnya dia banyak udaranya kan itu. Ini contoh terbuka ya, tidak ditutup, masukkan sini, dia akan, ini kan harus diairkan nih, ya kan, ngerut lah kayak hidup ini kan. Nah, kayak gini kalian kan 7 menit, habislah waktunya, waktu tinggal 2 menit lagi, tambah tepung lilit lah dia. Nah ya misalnya kayak gini tuh, jadi kan banyak udaranya tuh. Tuh nah, panik lah kalian kan, jadi makanya harus ditutup. Nah, kalau begini harus digantungkan, waktu sisa 2 menit lagi, tambah panik kan. Ininya kosong, ininya banyak udara, ini ada udaranya ya kan, baru kalian matikan, baru kalian infus tamat lah sudah ya tadi lah. Supaya ingat kalian kan, kalau udaranya pencet dulu ya, diisi dulu. Atau kadang-kadang kotek-kotek pernah dirawat, sakit dok digini kan, tujuannya tujuannya supaya kalian nggak mati. Ya kan? Gitu ya. Iya, biasanya kan kalau bebek mati udah rasa. Nah, ya kan. Jadi harus diketek boleh ya. Pokoknya harus gimana pun caranya udaranya. Nah, untuk masih ada udaranya, iya itulah. Kalau misalnya kayak gini di tengah dok, alirkan saja, habis biar saja salahmu, nah, ya kan? Nih ya, jadi alirkan saja sampai betul-betul tidak ada udaranya, ya. Tuh. Oke, pokoknya nggak ada udaranya ya, tidak ada udaranya, haram hukumnya, oke? Ya, gitu. Pokoknya intinya begitu. Jadi makanya supaya tidak rempong begitu tadi, kalau saya sarannya matikan dulu, setelah buka nih pastikan ke bawah ya, kayak tadi baru dialirkan dan ini diisi dulu ya. Ini ilmu praktisnya ya. Kalau ausnya mah kalian lut ya, kalau harus lulus ya diluluskan ya. Oke, pakai ini aja lah ya. Kan sudah aku bikin apa lah itu kan. Sudah bisa infus orang ini ya kan. Nah ini yang blood set tadi ya. Oke, ini sudah. Nanti dia biasanya kan terpasang mana ini? Air. Oh air pompa ya, oh ya nggak apa-apa aja air. BC. Nggak apa-apa, puasa berarti kan. Oke, masih normal kalau ada suaranya. Wah, very. Merdu banget. Masih normal kalau 5 kali dalam 1 menit, aman teman sekali kan. Oke. Terus ini kan kayak gini ya posisinya ya. Ini boleh mau ditaruh di sini boleh, pastikan dia tidak jatuh. Atau kadang-kadang kalau tiang infus ada begininya, pastikan dia tidak ini ya, nggak tergantung. Soalnya ada kemarin kamu begini di bawah terus dipasang lagi sama dia. Wah, saya takutnya kebawa sampai ke dunia kehidupan sebenarnya. Ini kan dunia bohong-bohong aja, ini kan tipu-tipu. Nah ya seperti itu. Terus selanjutnya cairannya sudah dialirkan, pastikan tidak ada udara, baru pakai handscoon ya. Handscoonnya handscoon nggak steril nggak apa-apa, tapi yang penting sterilitasnya. Mau nggak pakai handscoon juga nggak apa-apa, tapi kalau kena darah kalian tanggung akibatnya sendiri ya. Pasiennya HIV terus kena kalian ya. Tujuannya nih melindungi diri kalian. Kalau kalian berinfeksi pun melindungi pasien dari infeksi kalian, sama-sama saling melindungi ya. Terus setelah pasang handscoon dilakukan sama kayak tadi ngambil darah, dilakukan disinfeksi. Oh salah lokasi vena dulu ya. Jadi tentukan lokasi venanya. Bagaimana tuh baru? Bisa pakai tourniquet, biasanya memang harus dibendung soalnya kita mau cari vena itu harus dibendung.
mau pakai tourniquet boleh, mau pakai teman cat juga boleh. Teman cat temannya yang anu. Oh. Enggak, itu bahasa saya aja. Kebetulan nama dokternya Cat. Teman Cat jadi Catherine. Oh, Catherine. Ya. Terus lokasi vena sama kayak tadi ya. Lokasi vena ditentukan, terus pakai tourniquet untuk membendung ya. Tourniquetnya sampai mana saya tadi? Semua bisa raba venanya? Semua punya vena kan? Kalau nggak punya vena berarti kita doakan bersama-sama. Enggak doa bersama, itu setan dia. Oh, ayat kursi. Ya boleh lah, ayat apalah, atau lempar kursi juga boleh. Ya, tourniquet, kelihatan venanya, oh ini sudah terbendung gitu ya. Terus setelah itu kanulnya tadi sesuaikan ya. Mau buat resusitasi nomor 18 ya. Kalau mau resusitasi, tapi kalau mau buat apa ya? Nana ini 24 nya Nana ya. Ini 24, kuning 24 nih ya. Banyak yang gede. Kecil ya Nana ya. Yang merah muda tadi nomor 20 biru yang 22. Ini 22 ya. Biasanya dipakai di rumah sakit. Kalau nomor berapa? Yang normal. Biru 30. Oh iya. Dan pastikan dia tidak, ini kan sudah keriting ya. Iya. Ini kalau enggak apa-apa, ini kan namanya juga bekas. Enggak lancip. Kelihatan Udah nggak lancip. keriting. Iya. Iya. Ya, ini sakit nih kalau mau ya. Ini ya. Kesini. Terus ada juga yang bolong-bolong, ini ya masih bagus nih. Masih lumayan oke lah. Kadang-kadang kalau udah dipakai berkali-kali tuh bolong anak ini sudah. Ya. Hidup loh dia. Itu cuma menyamar aja jipat. Ya. Mau nomor berapa? 22. Ya, boleh tahu. Oh iya sorry, ini sebenarnya harus di ini juga ya semuanya ya. Jadi infus setnya disiapin, cairan infusnya, terus kateter venanya tadi ya sesuaikan. IV catheter itu kateter vena tuh ini maksudnya ya. Terus itu plesternya harus disiapin sebenarnya ya. Karena kalau enggak kamu enggak pakai udah pakai handscoon akan sulit nyiapin plester ya. Nah, jadi ini mau ini banyak juga boleh. Ini macam-macam ini ya plester ya. Ini bisa buat kuku-kuku kalau cuma punya plester coklat. Tapi kalau misalnya ada agak mewah sedikit gitu ya, punya rumah sakit, punya ini pabrik gitu kan, biar kelihatan kayak rumah sakit di pik gitu kan. Nggak gini sih, itu pasti yang putih yang stagnan itu, yang satu-satu nggak potong gini ya. Nah, terus ini saya suka kasih buat di nanti lihat ya. Terus yang ini enggak, Ipavik itu kalau kalian perhatikan nanti ada yang bisa ditarik, ini bisa meler gitu. Ada yang ini kita potong semuanya aja. Ada yang begini ya potongnya, ada yang begini, boleh juga bentuk UA dokter. chevron itu juga boleh. Nanti kalau lihat yang bentuk U ya sabar. Ini macam-macam boleh, pakai style manapun boleh. Tapi kalau ngomongnya pakai gitu ya. Ada yang bentuk ini, ada yang begini ya. Yang nyiapin plesternya ini masih diperbolehkan, tidak haram hukumnya. Kalau dia punya bentol ini yang dipakai. Kalau dia begini semua ini pun bisa ya, nanti kita lihat ya. Jadi plesternya sudah siap, tidak pakai handscoon ya, tidak pakai handscoon. Kan tadi di awal ini nyiapinnya Oh iya. kan. Oke.
Terus sampai mana tadi sudah? Apalagi yang belum disiapin ya? Gunting sudah ya, handscoonnya sudah ya. Oke, nggak salah pakai ini ya, tidak standar sekali. Tadi semua sudah bisa pasang torniket ya, jangan baru belajar di OC. Kalau di responsi ya bolehlah. Jangan sampai di OC baru kayak ketemu namanya torniket gitu. Pasang, tarik coba ini ya. Terus saya pakai nomor 20 ya. Tentukan penanya sudah. Oh, pena ini lagi ya. Kita jalannya itu jangan lupa ya. Terus ini kita loncat ke nomor apa tadi? Masang torniket nomor 6, tentukan pena, lokasinya 7 pasang berapa pena yang akan dipasang. Ini ya, kandulnya sudah disiapkan. Nomor 20 tadi ya, kata dokternya nih, dokter Overa, dia mintanya nomor 20. Siapa sih panggilannya? Typo ya? Salah tulis. Ovea, kok bisa? Kok typo? Kok bisa typo kamu ambil? Ganti. Overa. Terus itu desinfeksi ya. Tadi ada kapas alkoholnya ya. Kapas tadi desinfeksi dari tengah ke sampai ini sama kayak yang tadi ya. Sudah, tunggu kering. Terus selanjutnya ditusuk. Nah, ini nomor 22 dokternya. Oke, siap. Ini soalnya ada merahnya nih, nanti nggak ketahuan. Coba yang biru ini. Nah, lebih putih ya. Ini ya. Sekali lagi prinsip steril, jangan dipegang yang jarum karena dia akan masuk ya. Jadi pegangnya di yang tidak masuk birunya. Begini ya pegangnya ya. Ini kalau ini begini, kalau yang ini begini di wingnya. Oh, Lebih enak sebenarnya. Oke, ini wing. itu ke atas. Sama kayak tadi mau masang infus, diregangkan sekitar 34,5 derajat ya, tusuk. Kenapa? Karena dia tumpul ya. Jalan buka dikit, buka Siti Jos. Ngalir nggak dia udah? Ya. Nggak, itu belum, yang udara belum jalan tuh. Iya, yang di bawah. Ya ampun. Atau. Coba di itu pencet-pencet, mungkin ada bekuan di atas ini. Ada nggak? Iya. Oh. Kesakitan. Nggak jalan. Ditepuk-tepuk. Oh, jalan. Ada jalan. Atau karena itu, nah itu dia nggak ngalir soalnya. Dia kemana tuh? Coba permisi. Yang di bawah itu dia ngalir nggak sih ke bawah? Bisa jalan. Di bagian sininya ada gumpalan dok. Di ini miringin gitu, keluarin. Awas tapi tumpah ya. Mm-mm. Sabar. Awas tumpahnya di atas ini. Atas sini aja. Udah bisa keluar. Bisa ngalir nggak? Ini malah yang terus. Yang ini. Belum? Itu udah. Jalan dia, coba. Awas. Ganti apa orang? Bisa. Nggak jalan. Biasanya kalau dia ngalir dari sini pasti Coba sini lepas itu aja. Jangan diikutin ya. Nah, susah tadi masuknya.
Oh, darahnya nggak ada. Ya Allah. Jalan nggak? Kayak jalan ya? Jalan nggak sih? Enggak ya? Enggak. Ada udaranya dokter di bawah. Di bawahnya jalan. Hah? Coba pegang dulu. Ini double. Enggak, mau ngecek ada isinya nggak sih? Ada. Oh, ada sih. Oh. Nah, maksudnya itu nanti di dalamnya. Nih, mana tutupnya tadi? Dalam sini kan? Oh, ini. Sebenarnya kalau di pembuluh darah kita dia akan keluar merah di sini kalau dia masuk pembuluh darah ya. Nah itu dia kayak gitu ya. Alhamdulillah. Dia kalau sudah begini, terus di ini jangan didorong semua. Ini berarti udah di ujungnya kanul kan udah dalam pembuluh darah ya. Ini yang dorong. Ya karena ini manekin, jadi begitulah bentuknya. Bocor. Oh iya, Pak. Bocor. Fan yang bocor. Apa dia? Ini kulitnya bada ini dia. Nah gitu ya. Jadi ini terus di pangkalnya di ini, ya tutup ya. Terus itu boleh minta tolong kali? Nggak apa-apa, belum darah betulan kok. Bisa. Boleh diminta tolong? Ininya. Ya. Radiologis. Nah ini dipasang. Pendarahan. Iya. Apa tuh, Dok? Iya, jadi ininya yang ini. Oh. Ininya ini udah patah-patah dia, kesian. Tinggal. Anu, tutup sedikit. Soalnya agak tutup sedikit ya. Itu deh, karena ini kan bukan baru ya. Maaf, cantik. Ini ya. Harusnya ke sini enggak kepala naik deh. Ke bawah sini. Naik ya. Apa bedanya yang ada seperti ini sama tidak, Dok? Nah, ini bedanya kalau dia bentuknya ini, obatnya masuknya lewat sini. Nah, kalau misalnya nggak ada, mau nggak mau lewat karet. Gimana cara? Iya, ditusuk aja. Kadang ada beberapa yang bentuknya yang Y gini. Enggak bocor. Kalau ada Oh, Y nah. begini, Oh, iya, iya, bisa pakai yang ini. Tapi kalau yang begini ya lewatnya karet. Kasihin aja deh, kan. Ya, rambut. Oh, ini udah pakai. Kita coba pakai 18 ya. Jangan nangis lah. Dia sudah berjuang buat kita semua ini. Ini baru nih manekinnya nih. Masih bagus. Masih bagus. Yang lama udah Kopek ini aja udah keluar air. Saking ininya. udah berkali dicoba. Berkali-kali ya. Jadi kayak gitu tadi jarumnya apa namanya? Jarumnya masuk, keluar darahnya. Ini kan meregangkan menusuk kulit ya. Memastikan bahwa jarum sudah masuk ke dalam vena dan mendorong masuk. Jadi memastikannya dengan melihat yang di pangkal tadi ada darahnya keluar. Ya, dia kalau misalnya ada tutupnya kayak gini dia nggak akan muncrat. Terus itu melakukan fikasi kanul dengan hipafik, fikasi baru lepas kondikatnya. Terus menghubungkan kanula, terus disambung, pastikan cairannya lancar dan dihitung tetesnya. Ya. Oke, kita ulang. Karena berkeringat jadi aku lepas ya, harus pakai handscoon. Kita pakai yang ini sekarang ya. Ini tadi ya pasang apa namanya, dipasang tourniquetnya. Kemudian
Terus itu kan terbendung ya. Sebenarnya kalau habis ini nggak boleh dipegang ya, yang kita tusuk ya. Kan ini kan tidak steril langsung. Jadi habis dianu gitu ya. Habis itu Nggak boleh dipegang. Kecuali yang skunmu steril dan kamu memastikan tanganmu masih steril ya. Kalau ini kan hasilnya tidak steril. Makanya yang penting prinsip sterilnya tahu. Terus setelah itu diregangkan, terus ditusuk ya. Ditusuk ya. Terus nanti ini masukkan sebenarnya terasa ya kalau masuk gitu ya. Terus nanti ditarik sedikit. Yang ditarik adalah jarumnya. Jadi kayak gini. Nih ya. Ini kan masuk set, yang ditarik jarumnya. Ini tetap. Ya, gitu. Jadi dia keluar darah ya. Itu tarik. Nggak jalan ya? Karena harusnya jalan kok ya. Nanti kurang tusuk. Ya gitulah kalau pasang juga gitu. Udah ya. Tarik. Ada darahnya. Ya. Terus setelah itu ini ditarik. Jadi dia kan kalau misalnya ditarik begini, anggapan ini sudah di dalam vena gini ya. Nih ya, di dalam vena gini ya. Ini sih contohnya. Nih ya, nih iya. Ini kan nih, venanya kan masuk kayak gini nih sama jarum. Ini vena di dalam ya, vena di dalam ya. Nanti kalian bikin begini pusing dokternya. Siapa yang ngajarin lagi nih? Ya, ini misalnya begini ya. Ini kan jarumnya sudah di dalam pembuluh darah vena. Iya, dokter. Dia akan keluar darah. Jarumnya kita tarik supaya si kanul ini yang akan masuk ke dalam si pembuluh darah vena. Karena kalau kita dorong jarumnya, dia bisa menembus sampai ke bawah pembuluh darah, paham? Ya. Kan kalau di dalam sini kan nggak kelihatan. Jadi tarik begini, kalau memang sudah keluar darah, dia berarti sudah di intravena, di dalam pembuluh darah. Terus ini tinggal didorong, gitu ya, dorong. Nah, hot, itu dia nggak akan, ada jarumnya nggak akan. Ya, sumbat sih tapi tetap ngalir. Tamatlah sudah. Ya, gitu ya. Ini pada saat seperti ini, kadang-kadang, nah kalau di sini ya Pak dia, nggak fiksasi ya. Iya dok. Ya, jadi ini sudah masuk, jarumnya sudah keluar, ini difiksasi pakai yang kecil. Mana pula yang kecil punya aku tadi sudah keambil. Oke, mana tadi yang 2 kotak itu ya, kalau pakai. Oh ini yang kecil ya, jadi taruh di sini. Pastikan jarum semua masuk, set. Ya, jadi kita itu jarum masuk, kanulnya, kan jarumnya udah diangkat nih begini kan, ya. Karena kalau dia nanti diinfeksi. Terus ini dikasih fiksasi begini. Harapannya dia nggak goel-goel. Ya, atau tadi mau pakai yang hipafik 2 tadi boleh. Ini ada satu di sini. Sudah melakukan fiksasi kanul dengan hipafik, terus melepas torniket. Ya. Melepas torniket, terus membendung ujung kanula itu seperti ini. Kan ini kan kalau dibuka mengalir kan darahnya. Nah, ini ditekan begini. Harusnya kan ini kan manusia, bukan manusia, ini kan aliran jalan terus nih kan. Oh iya dokter. Nih ditekan, harapannya dia akan stop, darahnya nggak akan ngalir. Ya. Kita pakai tutup sedikit karena dia alirnya kan tanpa hambatan ya, jalan tol. Dibendung di sini. Terus jarumnya di ini, pastikan ini tidak melukai orang. Kalau ini ada ininya tak tusuk sini. Kan tidak melukai orang. Terus habis itu itunya mana tadi? Infusnya disambungkan. Ya. Begitu. Pastikan steril. Jadi tidak boleh dipegang itu yang ini. Ini jalan, terus dipastikan jalan. Nyalakan itu. Enggak. Ini nyala. Nyalakannya diputar ke atas. Dia jalan mengalir seperti ya itu kecepatan itu namanya diguyur ya. Jadi kalau disuruh guyur ya, jangan kau ambilkan air dari bak mandi ya. Guyur itu ya, guyur resusitasi namanya ya. Kalau kok bahasanya kata
kata dokternya diguyur. Oh my god. Nggak salah juga Ada sih, nggak yang kayak gitu? cuman nggak cocok aja bahasanya. Ya gitu, oke. Baik dokter. Membendung, Hah? Iya. Ya. Ada kok. Terlalu berhenti enggak? Ya, ada tetesannya. Nah, mengalirkan cairan sudah, terus itu dok yang fiksasi chevron tadi gimana dok? Kan pernah tahu lambang chevron kan? Chevron itu lambang saya. Coba cari chevron. Biar kalian tahu tidak tidak diawang-awang gitu loh. Lambang, bukan mobilnya. Ada lambangnya. Nah, ya. Kalau itu dia bahasa chevron atau kalau saya diajarinnya dulu apa namanya, kupu-kupu. Nah, jadi kalau karena dia mulai dengan coklat, nah kita selesaikan dengan coklat ya. Mual dia gelat ini. Kalau saya kupu-kupu, ada yang ini di sini, ada yang begini, ya. Ini yang kupu-kupu. Ada yang tadi yang ini kan murah meriah ya plesternya ya. Ini yang begini juga, ini yang ya. Itu dipasangnya tergantung kondisi dok atau sembarangan? Enggak, ini dipasang ya. Tergantung Ini kalau ini ya tergantung kreativitas kamu, stylenya yang mana. Kalau saya tadi saya kupu tadi biar terbang tinggi. Tergantung ini plesternya mahal murah. Ya Bedanya nggak ada. gitu ya, ada yang begitu. Ini karena pakai plester kan dia. Chevron tadi ya begitu modelnya maksudnya ya. Pakai Pavix. Dok boleh contohkan pakai Hipafix kan dok? Boleh ya. Kalau di Pavik atau kalau di yang tadi saya bilang rumah sakit PIK itu dia ada bening ya, dia udah kayak gini, kayak kaca steril gini satu gitu, isinya langsung ditempel. Ini mahal makanya gede sih. Kalau ini yang tadi di Pavik, kalau ini lepas handscoon sih ya biasanya sudah ya, karena kalau pakai handscoon sulit. Ini begini. Nih ya. Ya kayak di rumah sakit ya. Oke, ini seperti ini. Tadi yang saya sediakan pakai itu, yang saya sediakan pakai apa namanya ini, karena dia punya bolongan di tengah, jadi ya. Jadi kalau masuk plasternya ini udah nggak pakai handscoon nggak apa-apa dok. Tapi kalau Yang pas penting kan motongnya tadi iya. harus pakai handscoon. Karena kan habis motong kita harus melakukan tindakan steril tadi kan. Jadi sebisa mungkin minimal gini ya. Atau ada yang kadang diginikan. Kalau begini dia kalau kita belok-belok kan ada remnya ya. Kalau saya kalau untuk konsultasi ya kayak gini aja, terus ditambahin si yang kupu-kupu tadi. Gitu. Supaya lebih kuat ya. Jadi kupu-kupunya tadi itu sebenarnya tujuannya untuk merekatkan ini supaya tidak mudah lepas. Kadang-kadang ini ke sini itu mudah lepas. Ini sorry ya, ini ke sini itu kadang-kadang ada yang mudah lepas. Jadi kadang kupu-kupunya itu ya, jadi kadang tujuan kupu-kupu itu untuk merekatkan dari plaster tadi. Enggak lah. Aku jadi bikin malu lah. Satu pas, baru aku yang ya. Jadi tujuannya si plaster ini adalah untuk ini kan ke dalam ya. Dia merekatkan pangkal ini dengan ya ini kan ini ya. Terus kan dibawa ke sana ya. Nah, gitu. Jadi supaya dia tidak mudah lepas, itu harapannya gitu ya. Prinsipnya itu. Jadi kalau lupa kalian tahu harus apa lagi. Ada yang mau ditanyakan? Terus jangan lupa dia di situ tulis tanggal pemasangan juga. Kalau terlalu lama dan misalnya bengkak atau apa, ada tempatnya untuk dilepas. Terus tetesannya juga harus
atur. Tadi misalnya 20 tetes per menit, berarti ya 1 menit 20 tetes. Kalau 20 kan 1 menit kan 60 ya, jadi 1 tetes dalam 3 detik ya. Lihatlah jam, atau kalau pakai jam bisa lihat ya, 3 detik itu segimana ya, itu caranya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tanya dok, kok kadang ada yang dikasih papan di bawahnya? Itu anak-anak biasanya, karena kalau anak-anak dia nggak, kalau kamu kan pasrah udah begini lurus, udah kaku. Kalau anak-anak ya kamu pasti dia ini goyang dia, namanya juga anak-anak. Penanganannya gimana kalau anak-anak? Dia dikasih papan di sini supaya di daerah sendiri tidak begini. Kadang-kadang ada yang masangnya tuh agak di sini kan, jadi supaya nggak lepas. Berarti sama pasang ini bisa sampai di sini. Bisa, mau pasang di sini juga boleh, mau pasang di sini juga boleh. Tergantung tadi kebutuhan, venanya butuh yang besar atau tidak. Kalau dia butuh besar dan vena besar di atas ya dikerjakan biasa. Prinsipnya adalah supaya terapi cairannya tetap jalan. Oke. Yang kelompok 2, yang kelompok 9 boleh istirahat. Kita cuma punya waktu setengah 11, setengah 12, setengah 1.